Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah disahkan jadi undang-undang. Salah satu isi dalam rancangan itu adalah tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Artinya, lahirnya Danantara ini semakin dekat dengan realisasi. Presiden Prabowo Subianto bahkan sudah 2 kali bilang Danantara meluncur 24 Februari tahun 2025. Danantara wajib memiliki modal minimal 1.000 triliun rupiah. Ketentuan ini mengacu pada daftar inventarisasi masalah atau DIM dalam RUU yang sama dan sudah disepakati pemerintah dan Komisi 6 DPR. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia. Kita sedikit lompat dulu ke pemotongan anggaran, saudara. Kami di Kompas TV selama ini mencari tahu detail dari pemanfaatan pemotongan anggaran ini untuk apa saja. Tetapi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini enggan memberikan detail pemotongan anggaran ini. Lewat pidato Presiden Prabowo Subianto lah akhirnya semakin terbuka bahwa pemotongan anggaran ini tidak hanya untuk makan bergizi gratis, tetapi juga untuk menyuntik Danantara. Kita ke tahapan pemotongan anggaran dulu. Seperti yang ada di layar Anda, saudara, total ada 750 triliun anggaran yang akan direalokasikan dari APBN. Putaran pertama adalah penghematan dari pos bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN senilai 300 triliun rupiah. BABUN ini merupakan anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di bawah pos anggaran kementerian dan lembaga atau KL tertentu. Potongan tahap kedua berasal dari kementerian lembaga di luar Kementerian Keuangan dengan nilai 250 triliun rupiah. Semula potongan anggaran ini direncanakan 306 triliun rupiah, kemudian bertambah jadi 308 triliun. Tetapi 58 triliun rupiah ini dikembalikan. Jadilah potongan tahap 2 bersih menjadi 250 triliun rupiah. Kita lanjut ke tahap ketiga, saudara. Penghematan anggaran berasal dari dividen BUMN. Dividen BUMN ini ditargetkan 300 triliun rupiah, tapi 100 triliun dikembalikan ke BUMN untuk jadi modal. Jadi dividen bersih yang disetor ke Presiden ini hanya 200 triliun rupiah. Dari pos inilah terkumpul 750 triliun rupiah. Bagaimana detailnya? Kita ke data berikut. Yang ini kami pakai kurs dolar Amerika Serikat sesuai dengan pidato Presiden. Dari total hasil realokasi anggaran sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, 24 miliar dolar atau hampir 400 triliun rupiah ini akan membiayai program makan bergizi gratis. Sedangkan 20 miliar dolar sisanya bakal menjadi modal Danantara. Ingat kan, modal minimal Danantara adalah 1.000 triliun rupiah. Kalau 20 miliar dolar ini masih sekitar 350 triliun, artinya masih ada kekurangan. Danantara boleh menambah modal dari sumber manapun asalkan sah sesuai aturan. Lalu siapa yang mengawasi Danantara? Kita dengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Karena itu saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah
pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Kata Presiden Prabowo Subianto, total aset yang dilebur ke Danantara ini mencapai sekitar 980 miliar dolar Amerika Serikat. Atau kalau kita konversi ke rupiah, nilainya hampir ke 15.000 triliun. Ada dana kelolaan hampir 15 kuadriliun rupiah, di layar ditulis AUM, itu artinya aset under management. Siapa saja yang akan dilebur? 1, ada Lembaga Pengelolaan Investasi dan ada Indonesia Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority dan BUMN Blue Chip atau kualitas paling atas, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan Mind ID. Lalu siapa yang akan memimpin Danantara? Kita ke data berikutnya. 3 nama mencuat di bursa kepemimpinan Danantara. Pertama adalah Rosan Perkasa Roslani atau yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM. Rosan Roslani sebelum masuk ke kabinet juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia sekaligus pengusaha. Kemudian yang kedua ada Mulyaman Darmansyah Haddad yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Danantara. Mulyaman sebelumnya juga merupakan Duta Besar Indonesia, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan berkarir di Bank Indonesia. Jadi kalau secara regulasi, Pak Mulyaman ini sangat disegani pasar. Kemudian saudara, nama ketiga adalah Pandu Syahrir. Orang mungkin mudah mengingat Pandu karena ponakan Luhut Panjaitan yang saat ini menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pandu merupakan orang market dan banyak menjabat di sejumlah perusahaan. Nah saudara, usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai Super Holding Danantara bersama Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis. Saudara, di tahun pertama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau 325 triliun rupiah untuk menyuntik Super Holding BPI Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang. Lebih lengkap kita akan bahas bersama Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan. Selamat pagi Pak Heri, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Kabar baik. Pak Heri, tahun pertama Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 750 triliun rupiah ini yang digunting begitu. 20 miliar dolar sebagai modal Danantara. Sudah tepatkah ini? Kalau menurut pertanyaan sudah tepat atau belum, ya menurut saya sih kurang tepat lah. Kalau kemudian efisiensi anggarannya digunakan untuk Danantara gitu. Banyak jauh yang lebih penting untuk digunakan di anggaran itu. Danantara itu sudah cukup punya. Misalnya gini, kalau Danantara mengelola 7 aset BUMN saja yang sudah dipanggil ya, kayak Pertamina, Telkom, PLN, kemudian Bank Mandiri gitu ya, dan kawan-kawannya itu dia punya kas dan setara kas itu 740 triliun. Hampir 800 triliun dengan aset yang sekitar mungkin kira-kira tahun 2024 di kuartal pertama itu sekitar 9.600 triliun. Nah, itu sudah cukup gitu ya, bisa digunakan oleh Danantara. Jadi tidak perlu tambahan modal karena kan kayak di INA itu kan juga waktu dia berdiri dapat 75 triliun dari pemerintah dan sekarang INA itu akan diabsorb kan di dalam Danantara. Jadi kalaupun tambahan modal itu ya nggak perlu juga sebesar itu. Mau ngapain? Kan yang diminta dari Danantara itu adalah bagaimana menggandakan aset BUMN itu dengan cara dikonsolidasikan ya kemudian digandakan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap perekonomian serta kepada masyarakat gitu, bukan kemudian dikasih modal baru yang begitu besar gitu.
Terlepas dari kata Presiden ini kan tujuannya memang untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan juga investasi, makanya mungkin menambahkan anggaran atau menyuntikkan anggaran lebih besar kepada Danantara. Artinya memang angkanya tidak perlu sebesar itu, Pak Heri? Betul. Hmm. Karena gini Mbak, yang dipentingkan itu kan bukannya uang Danantara besar. Yang dipentingkan itu, ini ADB, itu pernah bikin studi tahun 2015 itu yang paling penting itu kan kalau di kita itu di perekonomian kita itu disebut itu sebagai ini apa namanya penanaman modal tetap bruto gitu ya kalau di dalam PDB itu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah investasi yang ada di sektor real. Jadi bagaimana Danantara itu melakukan mengkapitalisasi modal yang dimiliki di BUMN itu menjadi investasi. Nah, kalau rasio investasinya terhadap PDB besar, katakanlah kalau dari studi ADB tadi itu tahun 2000 sampai tahun 2013 itu rata-rata rasio antara investasi terhadap PDB itu Cina itu sekitar 43%. Nah, hasilnya pertumbuhan ekonomi Cina itu di atas 9% rata-rata per tahun. Pada periode yang sama, Indonesia itu rasio investasi terhadap PDB-nya itu 27%. Rata-rata pertumbuhannya per tahun 5,4%. Nah, sekarang belum beranjak jauh. Kalau data terakhir dari BPS, itu kan rasio investasi terhadap PDB kita masih 29%. Nah, itu artinya kan memang dana yang masuk untuk diinvestasikan di sektor real ya, bukannya portofolio pasar keuangan, di sektor real itu masih punya keterbatasan. Nah, disitulah fungsinya Danantara yang melakukan akselerasi. Dari dana ini, Danantara harus mikir mau investasi di mana, kemudian mengundang mitra segala macam. Danantara bukan hanya menggemukkan BUMN, tapi memanfaatkan itu menjadi investasi sehingga menyerap tenaga kerja, menambah kekayaan per kapita masyarakat kita gitu. Oke, Pak Heri, kan Danantara saat ini juga punya payung hukum Undang-Undang BUMN yang disahkan pada 4 Februari lalu. Nah, ada dana kelolaan hampir 15 kuadriliun rupiah. Nah, apa nilai positif dan risiko dari risiko pengelolaan aset jumbo ini? Kalau risikonya sudah pasti moral hazard. Moral hazard itu bayangin duit sebanyak itu kita dikelola tiba-tiba kaget, itu kan biasanya diselipin. Menyelipkannya itu begini Mbak, menyelipkannya kalau ditaruh di kantong itu kan nggak mungkin, terlalu besar gitu ya. Tapi cara menyelipkan itu gini, kalau saya mau nakal, kalau saya pengelola Danantara, saya misalkan investasi di katakanlah di sektor tertentu, di sektor X gitu ya. Saya ajak aja perusahaan teman saya atau perusahaan keluarga saya itu bareng-bareng investasi di situ dengan jaminan saya sebagai orang Danantara dengan aset yang besar. Nah, ini kan moral hazard. Tapi dia juga punya potensi besar. Tapi ada positifnya, mudah-mudahan tidak ada moral hazard itu. Nah, disitulah fungsinya Dewan Pengawas. Kita dengan modalnya semakin besar itu akan menjadi underlying aset itu ketika Danantara membutuhkan pendanaan, misalnya dia menerbitkan bond, atau dia mendapat pinjaman bilateral dengan bank misalnya, itu suku bunganya menjadi sangat rendah. Kalau PT Pertamina sendiri sebagai contoh, mau menerbitkan bond, maka investor akan minta suku bunganya 6-7% ya setahun. Tapi kalau dengan Danantara, karena asetnya menjadi lebih besar digabung dengan Telkom, dengan yang lain-lain, maka suku bunganya nggak lagi 6-7%, bisa jadi 4-5%. Kenapa? Karena risiko gagal bayarnya semakin tipis. Jadi buat investor lebih aman gitu. Jadi itu positif dan negatif. Yang negatifnya kita khawatirkan pada moral hazard gitu. Oke, kemudian ini kan lembaga ataupun juga kementerian ataupun juga lembaga ini pasti ada pengawasannya begitu. Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengajak presiden sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati, Presiden Jokowi, lalu organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah untuk ikut mengawasi Danantara. Bagaimana menurut Anda ini, Pak Heri? Ya, itu yang buruk. Kalau buat itu awal informasi yang buruk. Sekarang gini, kalau seluruh mantan presiden diminta untuk mengawasi Danantara, jangan lupa loh, mantan presiden kita itu hanya satu, Pak Jokowi, yang tidak berpartai. Pak SBY itu aktif di pengurusan Partai Demokrat. Ibu Mega aktif di pengurusan Partai PDI Perjuangan. Loh, mereka ini suruh ngawasin Danantara. Itu artinya itu pemerintah itu samanya mengabaikan regulasi yang mereka buat sendiri, bahwa pengurus BUMN itu tidak boleh dari partai politik. Itu sama aja dia artinya menelan ludah sendiri.
Nah itu hati-hati nggak jadi nggak, menurut saya nggak perlu itu. Jadi kalau mau ngawasi boleh diawasi, tapi jangan masuk di dalam struktur. Awasi dari jauh aja gitu. Nah, begitu juga ormas, kerahkan aja seluruh anggotanya, awasi ya Danantara, tapi awasinya dari luar struktur. Jangan masuk di dalam struktur. Kalau masuk di dalam struktur, ya itulah awal kerusakan Danantara. Oke, artinya turut mengawasi boleh, tapi dari luar Ya. jangan masuk ke dalam struktur karena mungkin dikhawatirkan akan ada konflik of interest begitu maksudnya? Betul Ya. bisa ya. Satu pertama tadi itu samanya Danantara ditempelin dengan apa namanya dunia politik gitu. Yang kedua, duit sebesar itu, Mbak, itu nanti banyakkan yang ngemil gitu segala macam. Jadi mohon maaf, kayak misalnya ketua organisasi X, saya masuk di dalam Danantara, tolong dong CSR-nya Pertamina kirimin ke sana, ke organisasi saya maksudnya. Tolong dong ke situ. Ya itu kenalan saya, itu kan rusak jadi kayak menurut saya kayak gitu. Janganlah, kasih aja profesional gitu. Kita banyak orang-orang pintar di kita itu. Oke, Pak Heri, ini kan juga banyak tadi seliweran begitu ya nama-nama yang kemudian digadang-gadang atau santer disebut akan menjadi pemimpin pengganti Danantara. Tapi sekarang kan masih ada yang memimpin begitu ya, Pak Mulyaman Hadad. Namun belakangan muncul beberapa nama seperti Menteri Investasi Rosan Roslani dan juga pengusaha Pandu Syahrir. Kalau dari Anda sendiri bagaimana melihatnya perubahan struktur kepemimpinan Danantara ini, apakah tepat dilakukan saat ini? Kalau menurut saya sih memang benar ada rumor pengen pergantian Danantara. Tapi saya menduga bukan pergantian sih, Mbak. Karena gini, ketika Pak Prabowo memilih Pak Mulyaman sebagai kepala Danantara, memilih Pak Rosan sebagai Menteri Investasi, itu Pak Prabowo pasti sudah menerima banyak masukan dan sudah banyak pertimbangan dan punya ekspektasi terhadap Pak Rosan, terhadap Pak Mulyaman, terhadap Pak Pandu di Dewan Ekonomi Nasional. Nah, menurut ini saya yakin udah ada. Kalau itu kemudian ada, jadi Pak Rosan ini kan baru bekerja 3 bulan sebagai Menteri Investasi. Pak Mulyaman belum bekerja di Danantara karena badannya belum ada. Pak Pandu ya mungkin sudah bekerja di Dewan Ekonomi Nasional. Biarkan mereka bekerja di posisinya sekarang dulu. Jadi sebaiknya kalau menurut saya jangan ada pergantian. Jadi yang saya khawatirkan yang isunya muncul itu adalah bukannya pergantian kepala Danantara, karena Pak Prabowo tuh nggak mau dong dia rusak reputasinya. Ya saya yang milih, ibaratnya gitu kata Pak Prabowo. Masa tiba-tiba saya mengganti sendiri, itu kan artinya ada reshuffle. Nah yang paling memungkinkan kalau mau ada kompromi mereka itu, Pak Mulyaman di Danantara misalnya, sebagai kepala BPI Danantara. Nah kemudian Danantara itu kan nanti akan mengelola BUMN. Nah BUMN itu kan ada yang orientasi profit, ada yang berorientasi layanan sosial atau layanan publik. Di situ kan nanti ada kepalanya, nanti harus dinaungi oleh satu entitas baru. Misalnya untuk yang bisnis PT Danantara Incorporated misalnya gitu. Lebih saja Pak Pandu ada di situ. Nanti misalnya komisaris utamanya Pak Rosan kan bisa di situ. Karena Pak Rosan itu penting juga ada di Danantara supaya kebijakan Pak Rosan di bidang investasi itu inline dengan Danantara. Tapi bukannya Pak Rosan dipindahin ke Danantara. Kalau menurut saya kasihan Pak Rosan itu. Artinya siapapun yang memimpin, baiknya kalau tadi kata Pak Heri memang sebetulnya komposisinya ataupun juga strukturnya saat ini masih tetap Pak Mulyaman Hadad yang akan memimpin BP Danantara begitu ya. Terkait nanti strukturnya apakah akan ada managing director dan lain sebagainya, kalau bisa dianalogikan begitu ya. Nah ini bisa tetap bekerja sama, memiliki sinergitas untuk kemudian menjadikan Danantara ini adalah badan atau lembaga yang bisa memperbaiki ataupun juga berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selalu Pak Heri. Terima kasih Mbak.